Biografi Adam Malik, Perjalanan Wakil Presiden Indonesia ketiga. Adam Malik Batubara, yang dikenal pula dengan panggilan Adam Malik, adalah seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia yang memiliki peran gemilang dalam sejarah negara ini. Lahir di Pemantang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 22 Juli tahun 1917. Ia merupakan anak dari Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Adam Malik tidak hanya dikenal sebagai seorang pejuang kemerdekaan, tetapi juga sebagai seorang diplomat dan pemimpin yang berjasa. Setelah perjuangannya dalam meraih kemerdekaan Indonesia, Adam Malik berkontribusi secara signifikan di bidang pemerintahan. Ia mengemban berbagai posisi menteri di pemerintahan, termasuk sebagai Menteri Luar Negeri. Namun, salah satu peran paling bersejarah adalah saat ia menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ketiga. Memegang jabatan tersebut mulai dari tanggal 23 Maret tahun 1978 hingga tanggal 11 Maret tahun 1983, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Sayangnya, perjalanan panjang Adam Malik berakhir pada tanggal 5 September tahun 1984 di Bandung, Jawa Barat, akibat penyakit yang dideritanya. Namun, peninggalannya sebagai pejuang, diplomat, dan pemimpin tetap dikenang hingga kini. Dalam setiap langkahnya, Adam Malik telah mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Masa kecil dan pendidikan Adam Malik. Adam Malik lahir sebagai anak ketiga dari 10 bersaudara dari pasangan Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Ayahnya, Abdul Malik, terkenal sebagai pedagang kaya di Pematang Siantar. Setelah menempuh pendidikan dasar di Hollands Inland School Pematang Siantar, Adam Malik melanjutkan ke Sekolah Agama Madrasah Sumatera Tawalib Parabek di Bukit Tinggi. Namun, setelah setahun setengah, ia kembali ke kampung halaman untuk membantu orang tua berdagang. Adam Malik juga aktif terlibat dalam pergerakan kebangsaan, belajar secara mandiri. Sejak usia muda, ia telah berperan aktif dalam gerakan nasional yang berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Pada tahun-tahun 1934 sampai tahun 1935, ia memimpin Partai Indonesia Partindo di Pematang Siantar dan Medan. Mendirikan kantor berita Antara. Adam Malik merupakan salah satu tokoh utama yang turut mendirikan kantor berita Antara pada tanggal 13 Desember tahun 1937. Bersama sejumlah rekan, termasuk Albert Manumpak Sipahutar, Sumanang, dan Pandu Kartawiguna. Mereka merasa keberatan dengan pemberitaan yang tidak seimbang dari kantor berita Aneta terkait kehidupan sosial politik di Hindia Belanda. Adam Malik pun mengambil peran penting sebagai redaktur pertama kantor ini, yang pada awalnya hanya menerbitkan buletin dengan nama Buletin Antara di Jalan Pos No. 57. Saat pendudukan Jepang, kantor ini berpindah ke bekas kantor Aneta bersama dengan kantor berita Domei. Meskipun namanya diubah menjadi Yasima. Adam Malik tetap aktif di kantor tersebut. Pasca kemerdekaan Indonesia, kantor ini ikut dipindahkan ke Yogyakarta bersama ibu kota negara. Namun, saat agresi militer Belanda terjadi, kantor cabang di Jakarta terpaksa dipindahkan karena disegel oleh Belanda. Staf kantor ini di berbagai daerah, seperti Bandung dan Solo, turut aktif dalam menyebarkan informasi dan mendirikan media alternatif sebagai respons terhadap kondisi politik saat itu. Setelah Belanda menarik pasukan dari Yogyakarta, kantor ini kembali ke Jakarta. Namun, pada tahun 1962, pemerintah mengambil alih kantor ini dan mengubahnya menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (LKBN Antara). Transformasi terus berlanjut hingga pada tahun 2007. LKBN Antara menjadi perusahaan umum Perum mengindikasikan perubahan statusnya dalam menjalankan fungsi bisnisnya. Di sepanjang perjalanan tersebut, Adam Malik memainkan peran krusial dalam membentuk dan mengelola kantor berita yang kemudian menjadi salah satu lembaga penting dalam penyiaran berita di Indonesia. Kelompok pemuda. Di era penjajahan Jepang, Adam Malik juga turut serta dalam gerakan pemuda melawan pendudukan Jepang, memperjuangkan kemerdekaan. Pada tahun 1945, ia menjadi anggota pimpinan Gerakan Pemuda untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Sebelum tanggal 17 Agustus tahun 1945,
Adam Malik membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok bersama Sukarni, Hairul Saleh, dan Wikana untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ia juga aktif mengajak rakyat berkumpul di lapangan Ikada, Jakarta, sebagai bentuk dukungan pada kepemimpinan Soekarno-Hatta. Karir politik setelah kemerdekaan. Adam Malik terpilih sebagai Ketua 3 Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP dari tahun 1945 hingga 1947 sebagai pemimpin Komite Fan Aksi, yang mewakili kelompok pemuda. Tugasnya adalah menyiapkan struktur pemerintahan. Dia juga adalah pendiri dan anggota Partai Rakyat. Mendirikan Partai Murba bersama Tan Malaka, Sukarni dan Hairul Saleh, dan berperan sebagai anggota parlemen. Antara tahun-tahun 1945 sampai tahun 1946, ia menjadi bagian dari Badan Persatuan Perjuangan di Yogyakarta. Kiprahnya semakin cemerlang saat menjadi Ketua 2 KNIP dan anggota Badan Pekerja KNIP. Pada 1946, ia mendirikan Partai Rakyat dan menjadi anggotanya. Di rentang tahun-tahun 1948 sampai tahun 1956, ia juga merupakan anggota serta anggota Dewan Pimpinan Partai Murba. Pada tahun 1956, ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, melalui pemilihan umum. Pada panggung internasional, karir Adam Malik semakin berkembang saat ia diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Uni Soviet dan Polandia. Pada 1962, ia memimpin delegasi Republik Indonesia dalam perundingan mengenai Irian Barat dengan Belanda di Amerika Serikat. Perundingan ini menghasilkan persetujuan pendahuluan mengenai Irian Barat. Ia juga terlibat dalam Dewan Pengawas lembaga yang ia dirikan, Kantor Berita Antara, pada September tahun 1962. Pada tahun 1963, Adam Malik pertama kali masuk dalam kabinet sebagai Menteri Perdagangan dan Wakil Panglima Operasi Pertama Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Kotoe, dalam Kabinet Kerja 4. Ketika pengaruh Partai Komunis Indonesia semakin kuat, ia, bersama Ruslan Abdul Ghani dan Jenderal Abdul Haris Nasution, dianggap sebagai lawan PKI dan diberi label sebagai trio sayap kanan yang anti-revolusi. Pergantian rezim Orde Lama mempengaruhi posisi Adam Malik yang berseberangan dengan kelompok kiri. Tahun 1966, dia disebut sebagai bagian dari trio baru Soeharto Sultan Malik. Pada tahun yang sama, ia mengumumkan kepergiannya dari Partai Murba karena perbedaan pandangan mengenai masuknya investasi asing. 4 tahun setelahnya, ia bergabung dengan Golkar. Pada tahun 1964, ia memimpin delegasi untuk Komisi Perdagangan dan Pembangunan di PBB. Tahun 1966, prestasinya kian bersinar saat menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri II dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam Kabinet Dwikora II. Karir Menteri Luar Negeri Adam Malik dimulai di Kabinet Ampera I pada tahun 1966. Ia kembali menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Ampera II pada 1967. Dan juga di Kabinet Pembangunan I pada 1968. Pada 1973, ia sekali lagi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Pembangunan II. Puncak karir datang pada tahun 1978 ketika ia terpilih menjadi Wakil Presiden RI melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Adam Malik merupakan Menteri Luar Negeri kedua yang lama menjabat setelah Dr. Subandrio dalam pemerintahan Orde Baru. Perannya dalam berbagai perundingan internasional, termasuk restrukturisasi utang Indonesia dari masa Orde Lama, sangat penting. Pada 5-8 Agustus tahun 1967, Adam Malik menjadi perwakilan Indonesia dalam pertemuan 5 negara di Bangkok, bersama dengan Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Pertemuan ini menghasilkan Deklarasi Bangkok, yang membentuk ASEAN pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Sebagai seorang diplomat, wartawan, dan birokrat, Adam Malik sering mengungkapkan frasa, "Semua bisa diatur." Meskipun sering diartikan sebagai kelincahan diplomasi, frasa tersebut juga mencerminkan pandangannya terhadap situasi di negara ini, bahwa segala hal bisa diatur dengan pengaruh uang.
Adam Malik wafat di Bandung pada tanggal 5 September tahun 1984 karena kanker hati. Dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Keluarganya mendirikan Museum Adam Malik untuk menghormatinya. Adam Malik dihargai oleh pemerintah dengan berbagai penghargaan, termasuk Bintang Mahaputra kelas 4, 1971, dan Bintang Adi Perdana kelas 2, 1973. Pada 1998, ia diangkat sebagai pahlawan nasional. Thank you for your visit to watch videos from our channel. Don't forget to help us by like, subscribe and leave your comments about the previous video.